Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Time preference theory ini adalah teori pertama yang mengatakan bahwa tambahan di dalam pinjaman atau bunga itu diperbolehkan, merupakan sesuatu yang wajar di dalam transaksi pinjam meminjam maupun perbankan secara umum. Nah, teori ini nanti dikenal dengan teori agio, artinya teori selisih, nanti akan kita lihat. Nah, dalam teori ini, bila seseorang meminjam uang, maka ia dapat membelanjakan uang tersebut untuk membeli barang-barang keperluan dan segera dapat merasakan atau menikmati hasil. Artinya hasil yang sekarang itu lebih diutamakan daripada hasil yang masih besok, yang masih belum tentu hasilnya. Jadi saat ini itu lebih berharga daripada masa yang akan datang. Saat ini itu adalah kepastian, masa yang akan datang masih bersifat spekulatif. Sehingga ketika meminjamkan uang sekarang tentu harus ditambahkan dengan nilai tertentu di masa yang akan datang untuk menggantikan kepastian di zaman saat ini dengan ketidakpastian di zaman yang akan datang. Nah, teori ini berkembang terutama oleh para ahli ekonomi yang berpendapat bahwa pada dasarnya manusia itu lebih mengedepankan kehendak sekarang dibandingkan dengan kehendak pada masa yang akan datang. Singkatnya, mereka berpendapat bahwa bunga yang ada dalam transaksi keuangan itu adalah selisih nilai yang diperoleh dari barang-barang pada waktu sekarang terhadap perubahan atau penukaran barang di waktu yang akan datang. Jadi selisih nilai di waktu sekarang dengan di waktu yang akan datang. Nah, ini setidaknya memiliki tiga alasan. Tiga alasan kenapa bunga diperbolehkan menurut teori ini. Yang pertama, keuntungan di masa yang akan datang itu masih spekulatif loh, masih diragukan gitu. Nah, hal tersebut disebabkan oleh apa? Oleh adanya ketidakpastian peristiwa. Jadi kan kita nggak tahu nih, ke depan ini ada peristiwa apa, ada gejolak ekonomi, ada bencana alam apa, kita tidak tahu. Sehingga ketidaktahuan kita di masa yang akan datang itu dianggap sebagai sesuatu yang sifatnya belum pasti. Sedangkan saat ini adalah sesuatu yang pasti. Keuntungan sekarang itu lebih diprioritaskan daripada keuntungan di masa yang akan datang. Maka dari itu orang yang pinjam uang di masa yang akan datang harus mengganti keuntungan yang sifatnya pasti sekarang ini dengan menutup ketidakpastian di masa yang akan datang itu tadi. Yang kedua, kepuasan atau kehendak manusia, keinginan manusia pada masa kini itu lebih bernilai bagi manusia daripada keinginannya di masa yang akan datang. Karena belum tentu orang itu sekarang ingin sesuatu, di masa yang akan datang juga ingin terhadap sesuatu yang apa yang diinginkan di masa sekarang. Sekarang saya ingin HP dengan merek tertentu, tipe A misalkan. Kemudian di masa yang datang, belum tentu saya juga ingin HP dengan tipe yang sama, sebagaimana sekarang saya menginginkan tipe itu. Maka keinginan yang sekarang itu lebih real, keinginan sekarang lebih tinggi, lebih berharga daripada keinginan yang masa yang akan datang. Karena keinginan di masa yang akan datang belum tentu sama dengan keinginan di masa yang sekarang. Baik. Ketiga, kenyataannya, jadi barang-barang pada waktu hari ini itu lebih penting dan berguna menurut teori ini dengan barang-barang yang di masa yang akan datang. Yang sekarang ini yang kita pakai itu yang berguna. Masa yang akan datang belum tentu kita butuh, belum tentu kita pakai barang-barang itu. Nah, alasan-alasan tersebut meyakinkan pemeluk teori ini bahwa keuntungan pasti masa kini itu jelas diutamakan daripada keuntungan pada masa yang akan datang yang sifatnya masih spekulatif. Dengan demikian, modal yang dipinjamkan pada masa saat ini itu jauh lebih bernilai dibandingkan dengan uang atau modal yang akan dikembalikan kepada mereka pada waktu yang akan datang, pada beberapa tahun ke depan misalkan. Bunga menurut paham ini merupakan nilai lebih yang ditambahkan pada modal yang dipinjamkan agar nilai pembayarannya sama dengan nilai modal pinjaman semula, penjamin pinjaman semula. Dengan kata lain, bunga itu serupa dengan perbedaan psikologis barang-barang
yang masa kini dengan barang-barang yang masa yang akan datang, bukan perbedaan sekedar perbedaan ekonomi saja. Sekarang saya ingin, masa depan saya belum tentu ingin. Sekarang saya mau itu, di masa yang akan datang belum tentu saya mau itu. Maka dari itu ini bunga itu untuk membayar, menebus keinginan psikologi gitu. Keinginan psikologi di masa ini yang pasti, yang jelas daripada keinginan di masa yang akan datang yang belum. Akan tetapi, paham ini bukan tanpa kelemahan. Nah, sekarang kita lihat, benarkah manusia itu menganggap bahwa kehendak di masa sekarang itu lebih penting daripada kehendak di masa yang akan datang? Apakah benar demikian? Jika demikian, sekarang pertanyaannya, kenapa banyak orang tidak membelanjakan seluruh penghasilannya di masa sekarang dan menabung sebagian penghasilannya itu untuk di masa yang akan datang? Kalau memang masa sekarang itu lebih memuaskan, lebih pasti, real, dianggap lebih tinggi nilainya, kenapa tidak dibelanjakan semua pada waktu saat ini, tetapi masih menabung di masa yang akan datang? Islam itu sangat menghargai waktu, sangat menghargai waktu. Buktinya Allah Subhanahu wa taala juga bersumpah di dalam Al-Qur'an dengan berbagai macam waktu. Wal asri, demi masa. Wad duha, demi duha, gitu kan. Wal laili, demi malam. Wal fajri, demi fajar. Sumpah-sumpah itu menunjukkan bahwa waktu ini penting. Waktu ini sangat dihargai dan penting gitu. Bahkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga bersabda, al waktu kasaifi gitu. Waktu itu sebagaimana pedang. Jika kita tidak mempergunakannya dengan baik, maka pedang itulah yang nanti akan memotong kita. Nah, ini juga menuai kritik juga nanti bahwa waktu itu memiliki nilai. Apakah benar waktu itu memiliki nilai seperti yang dimiliki barang dan jasa gitu kan? Buktinya orang ada nggak punya barang, tidak punya jasa, tapi tetap punya waktu banyak. Pengangguran di mana-mana kan, dia tidak terkait langsung dengan barang dan jasa. Islam sangat menghargai waktu, tentu gitu kan. Tetapi apakah caranya harus dengan memberikan tambahan dari pinjaman modal tadi? Tentu tidak seperti itu. Hal ini karena hasil dari optimalisasi waktu itu tergantung kepada banyak hal, tergantung kepada variabel macam-macam, bergantung pada nilai usaha, bergantung kepada sektor industri, lamanya usaha, keadaan pasar, stabilitas politik, country risk ya, resiko negara itu, gitu, produk yang dijual, jaringan pemasaran, termasuk juga siapa pengelolanya, ini terkait semua. Gitu. Oleh karena itu, Islam merealisasikan penghargaan terhadap waktu dalam bentuk yang lain, bukan dalam bentuk penambahan pengembalian modal di dalam pinjaman. Tetapi Islam menawarkan bentuk kemitraan dan nisbah, prosentase bagi hasil, profit sharing, gitu kan. Risk and profit sharing, bukan cuma profit sharing aja, tapi risk and profit sharing. Jadi yang di-sharing itu adalah risiko dan juga keuntungan, dan ini adalah sesuatu yang adil. Semoga dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.